Selamat datang di podcast Damong, podcastnya anak iya. Oke. Nah, selamat datang di podcast Damong, bersama saya ada Raihan, Saya Rizky. Saya Faisal. dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Ramadhani. Tepuk tangan buat Mas Rama. Oke. Sebenarnya saya sama Mas Rama itu sudah kenal cukup lama. Kebetulan adik kelas saya di SMA, sama kayak Mas yang pegang kamera sekarang ini, Mas Kiki. Beliau juga satu SMA sama saya. Nah, di pembahasan kita kali ini saya mau memberikan ini dulu ya Mas juga. Apa itu? Memberikan insight dulu kepada penontonnya. Maksudnya ini mau bahas apa sih, podcast ini ngapain sih gitu. Sebenarnya ini podcast tugas saja. Cuma kalau misal sukses bisa diteruskan gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Doakan saja biar sukses. Nah, podcast kita hari ini akan membahas tentang bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Karena upaya-upaya itu kan banyak ya. Maksudnya nggak harus dengan memberikan pekerjaan saja. Sudut pandang mahasiswa itu kan mungkin lebih luas, mungkin dari segi edukatif atau gimana. Selamat datang Mas Rama. Selamat datang. Selamat datang. Acok nyeluk aku setting ya. Siap. Mas Raihan. Nah iya. Sip. Gimana Mas Rama? Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah tadi sudah ketemu sama Mas Raihan di Iya. ada kasus menarik hari ini. Oh ya, jangan itu masih belum bisa disebutkan. Masih belum bisa disebutkan. Iya, jangan. Nanti gak usah. Kalau Oke. sukses. Kalau sukses nanti kita Oke, sebutkan. kita lanjutkan. Oke, Mas Rama, dari jurusan apa dan dari fakultas mana, mungkin bisa diceritakan dulu. Saya dari jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Mas. Oh sama ya kayak saya. Sama. Oh sama Mas ya. Sama. Ya saya 23 Mas. Saya 24. Oh iya. Terus Temen. iya teman Mas. Iya. Saya teman Mas ya. Teman. Ya. Ini kita buang waktu aja sebenarnya biar lama. So asik lu. Kasihan yang rekam. Bodoh amat. Oke, Mas Rama, selanjutnya mungkin bisa diceritakan dulu di kampus ngapain aja, maksudnya ikut organisasi atau ikut apa? Ikut lomba, ikut acara apa gitu. Ikut keaktifan apa sebagai mahasiswa selama di UM ini. Ya, kalau saya di UM ini menjadi mahasiswa seperti mahasiswa biasa, tapi saya juga gabung di Ormawa juga di himpunan mahasiswa. Terus kemarin juga sempat tampil juga menyanyi, Mas. Oh, nyanyi, sampean Ya, nyanyi, Mas. Menyanyi. Menyanyi apa itu, Mas? Menyanyi lagu, Mas. Menyanyi lagu. Ya. Iya. Oke. Berarti Mas Rama ini cukup aktif ya di lingkungan Sivitas Akademika UM. Insya Allah. Menjadi anggota organisasi apa Mas? Himpunan Mahasiswa Departemen PLS, HMD, Mas. Ya. HMD ya. Oke. Nah di HMD Mas Rama sendiri di divisi apa ini? Saya masuk di divisi Humas, Mas. Divisi Humas. Ya, hubungan masyarakat. Oh berarti berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, Nah, berhubungan pas langsung. sekali Ucup. Cocok gak Ucup? Cocok. Cocok gak Mas? Cocok lah. Cocok. Cocok. Mantap Faisal. Ya, berarti selanjutnya mungkin karena tadi Mas Rama masuk di Humas ya, berhubungan langsung dengan masyarakat, pasti sedikit lah pasti tahu tentang bagaimana kondisi masyarakat, terutama di desa-desa yang pernah Mas Rama kunjungi. Mungkin bisa diceritakan kondisi masyarakat yang pernah Mas Rama temui yang berhubungan dengan tingkat ekonomi lah, perekonomian mereka gimana sih, apakah mereka benar-benar terbantu oleh pemerintah ataukah mereka memang butuh pedoman atau ilmu-ilmu baru dari mahasiswa, gimana Mas Rama? Baik, kalau dari sepengalaman saya itu, saya emang suka ngobrol, Mas ya. Saya itu sampai punya temen di Jalan Surabaya sama di sebelahnya Balai Bahasa. Yang di Jalan Surabaya itu orang jual kopi, Mas. Orang jual kopi. Kayak Starling gitu. Oh, Nah, Starbucks terus kalau ini. yang di sebelah Balai Bahasa itu penjual nasi goreng.
kita sering kok membicarakan tentang bagaimana bisa caranya menghidupi keluarga dengan uang yang mungkin dari omsetnya sehari itu cuma pulang bawa 150.000 tapi bisa hidup dalam 5 hari dan bisa diputar lagi buat jualan. Itu kita sering kayak gitu. Tapi kalau yang dipikirkan orang-orang seperti itu cuma gimana caranya bisa mencukupi kebutuhan anaknya dan istrinya, tidak memikirkan yang saya habis ini mau punya mobil, saya ingin punya rumah yang enak, saya mau berangkat haji, nggak sampai kayak itu. Dan mungkin kalau kita dari mahasiswa itu bisa membantunya dengan cara promosi mulut ke mulut sih Mas. Oh aku punya kenalan orang jual kopi di sini, ayo gimana ngopi di situ, kita makan di situ kan. Dan biasanya juga saling dibantu dengan potongan harga. Jadi kita satu sama lain tuh saling menguntungkan kayak gitu sih Mas. Kalau dari Masnya ini apa ya sudut pandang sebagai mahasiswa, kalau dari perekonomian orang-orang yang Mas temui itu bagaimana? Maksudnya rata-rata itu berkecukupankah atau kurang atau menengah ke bawah? Kalau yang jual kopi di Jalan Surabaya itu bisa dikatakan menengah ke bawah Mas. Menengah ke bawah ya. Iya. Itu jual kopi Mas, Starling Yang sasetan gitu. sasetan Iya. itu. Sama yang nasi goreng itu, nasi goreng gerobakan. Ya nasi gitu goreng gerobakan itu. Berarti maksudnya Mas Rama ini ini ya cukup bisa mengetahui sama bisa kenalan gitu sama Iya. orang asing. Iya. Maksudnya takutnya nanti penjual nasi gorengnya kan biasanya enggak mau gitu. Biasanya kan ada yang malu-malu kalau mau ditanyain, kenapa sih Mas kok tanya sama wawancara ya gitu kan. Ya kan ada. Gitu. Oke. Berarti Mas Rama ini sudah inilah sedikit banyak tahu tentang bagaimana kehidupan salah satu kasus-kasusnya. Sebenarnya Mas Rama sendiri juga ini enggak penerima bantuan enggak dari pemerintah tentang apa ya, dari bansos atau apa gitu? Kalau menerima bantuan dari pemerintah sih kayaknya enggak Mas, tapi saya pernah dibantu sama sekelompok organisasi waktu rumah saya kebakaran dulu. Rumah sampean pernah kebakaran ya? Pernah kebakaran. Rumah dulu. sampean kebakaran di mana itu Mas? Di Piranha Atas Mas. Di Piranha Atas. Iya. Sebenarnya aku sih tahu ceritanya, cuma biar seru aja. Gimana Mas? Oh, gimana? Diceritakan dari awal Mas. Kan Ya? maksudnya salah satu masyarakat yang kebakaran rumahnya, Iya. kesusahan terus dibantu sama organisasi yang membantu. Gimana? Jadi waktu itu ya namanya nenek-nenek Mas ya. Nenek saya itu goreng rengginang, bahasa Indonesianya apa Mas? Ya Rengginang. Oh ya, yang goreng makanan ringan lah. Terus diantarkan ke tetangganya, habis itu lupa. Ngobrol kayak kita ini podcast, nggak dimatiin. Mbahmu podcast ya? Iya. Tapi nggak direkam. Oh, enggak Oh, Ya, beda. podcast sama tetangga. Ngobrol, iya. podcast ya. Terus habis itu menyala lah rumah saya. Wah, Menyalahi bangku. rumah saya. Habis itu kebakar, habis kan nenek juga aktif di organisasi Oh, itu organisasi ternyata Riyadul Mas. Jannah. Iya, kan ada organisasinya. Riyadul Jannah. Nah, itu sampai didatangi, saya nggak tahu siapa namanya, tapi orangnya bilang nanti dikawal penuh sampai bisa tinggal di sini lagi kayak gitu. Akhirnya rumah jadi, warnanya warna-warni, terserah orang yang ngerjakan, isinya juga macem-macem, akhirnya bisa bangkit lagi lah kayak gitu. Alhamdulillah berarti ya. Kalau bantuannya itu macam-macam Mas, ada yang ngasih pakaian, ada yang bantuan tenaga, ada yang bantuan pasokan makanan, diberi rumah singgah juga waktu rumah masih belum bisa ditempati kayak gitu. Pas dibantu lu ada apa kayak apa ngeblank aku. Iya. Maksudnya berarti kalau misal Mas Rawa pernah dibantu itu tolak ukurnya mereka membantu sampean itu apa? Maksudnya apakah karena tadi Mbah sampean ikut organisasi Riyadul Jannah itu atau karena memang ada program Dan dari mereka untuk membantu. memang ada program dari mereka? Kalau yang saya lihat sih sepertinya ya keinginan untuk membantu aja sih Mas, nggak ada harus ada embel-embel di Oh, apa iya. di rumah itu nggak ada sih.
Iya. Mas Rama tak bantu ya, nanti rumahnya dibetulin tapi sampean masuk Riyadul Jannah. Enggak ya? Enggak sampai kayak gitu Enggak ya, sih. enggak sampai ya. Oke. Tadi kan Mas Rama cerita tentang rumah yang sing kebakaran dan dibantu. Itu kan berarti salah satu contoh kasus lah ya. Iya. Maksudnya contoh kasus bahwa kebaikan orang Indonesia itu masih ada. Tidak terbendung oleh siapa dia, maksudnya kelas apa dia. Kelas kaya kah, kelas miskin kah, atau kelas apa. Nah, untuk kembali lagi ke topik yang pertama tadi, apakah sebagai mahasiswa Mas Rama sudah melakukan pencerdasan kehidupan bangsa seperti yang tertera? Iya. Ya apa. Gimana? Apakah sudah pernah kayak membuat pelatihan untuk pelatihan untuk bisa dapat pekerjaan atau gimana? Karena kan memberantas kemiskinan itu tidak harus langsung diberi pekerjaan, tapi diberi ilmu juga, diberi ilmu dasarnya. Gimana Mas Rama pengalamannya? Kalau saya sih kebetulan ini Mas aktif di Pramuka juga. Oke, di Pramuka. Di Pramuka itu kebetulan banyak seperti soft skill seperti itu. Contohnya ada kayak Tepuk tangan. yang paling mudah itu yang saya lakukan adalah menjadi trainer outbound. trainer outbound. Nah, itu juga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, Mas. Saya posisinya jadi apa itu? Saya sekarang masih fasilitator. Hah? Oh, fasilitator. Ya, kan tingkatannya ada trainer, ada fasil, sama ada yang operator. Oh, sampean pernah jadi kayu tongkat pramuka ya, Mas? Pernah, Mas. Pernah ya? Jadi bendera. Ini podcast apa? Ya. Oke. Terus Mas lanjutkan. Setelah di fasilitator outbound. Nah, kalau jadi fasilitator outbound itu mudah sih, Mas, untuk mendapatkan uang itu asalkan punya keberanian. Dan sepertinya kalau mencari uang itu susah, tapi untuk memuaskan kebutuhan itu yang sulit. Benar. Itu yang sulit. Kalau mencari uang itu mudah. Ya, sangat mudah. Seperti kita punya apa di rumah itu bisa kita jual. Itu Mas, sampean enggak ada, Mas. Itu namanya Misalkan BU. bukan. Nah, kan sesimpel itu untuk kalau cuma mencari uang aja. Ya. Tapi kalau mencukupi kebutuhan itu kan yang sulit, yang harus Ya. ditata. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini Mas, kalau menurut Masnya tadi kan apa ya? Kita sebagai mahasiswa itu gimana sih untuk menanggapi perekonomian saat ini? Sebagai mahasiswa, Mas, ya. Kalau saya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan bisa membantunya itu dalam segi ya pendidikannya. Dengan memberikan pengetahuan yang mungkin kita dapat di kampus, kita berikan ke teman-teman kita tadi yang mungkin di Jalan Surabaya atau di sebelah Balai Bahasa. Soalnya orang-orang itu bisa ngobrol karena ada ketidaktahuan. Oke, karena nggak tahu Ya, jadi pingin tahu. Saya tahu ini, bapaknya yang jual itu tahu ini. Jadi kita bisa saling bertukar informasi. Sharing lah yo. Iya. Seperti itu. Berarti ini salah satu sudah salah satu contoh dari Tridharma perguruan tinggi. Gendeng aku bahas Tridharma iki sopo iki. Maksudnya kan ada mendidik, terus mengabdi pada masyarakat sama sama apa sih lupa saya juga. Ngapain aku ngomong Satunya tulis di kolom komentar. kok iso ngono? Enggak dong. Enggak, maksudnya iku mang salah satu nih mengabdi kan berarti sampean itu berkeinginan sendiri untuk mengabdi pada masyarakat dengan memberikan ilmu-ilmu yang sampean tahu gitu, yang ilmu-ilmu yang Mas Rama tahu, terus juga Mas Rama juga gak menutup kemungkinan untuk mendapatkan ilmu juga dari yang Mas Rama tuju. Itu sebenarnya salah satu juga usaha dari mahasiswa buat kita tuh gimana sih caranya untuk kedepannya menabung lah, menginvestasi, gimana caranya generasi kita itu nanti angka kemiskinannya bisa berkurang gitu, karena usia produktif di 2045 kan katanya ya usia kita ini nanti generasi kita ini. Kalau misal generasi kita sama seperti generasi kemarin kan ya lah podo ae gitu. Sama saja. Selagi ada keinginan untuk berbenah ya ayo gitu ya Mas ya. Mari berbenah. Oke. Ini sudah berapa menit Mas Said? 18.
15. Suwe yo. Suwe yo. Oke. Mungkin terakhir Mas Rama membahas tentang pengupayaan Mas Rama. Kalau kita putar balikkan, kita kalau namanya kemarin tuh ada saya nemu devil advocate. Nah, itu memposisikan sampean menjadi pemerintahnya gitu. Sampean menjadi warga yang gak terdampak lah. Iya, sebagai pemerintah lah. Maksudnya gimana? Sebagai pemerintah, kalau misal sampean jadi pemerintah, bagaimana sih cara sampean untuk mau memberantas kemiskinan gitu? Kalau berbicara kemiskinan kan faktornya sangat-sangat banyak Mas ya. Benar. Entah banyak. dari mindsetnya orang sendiri yang menerima bahwa dia pasrah untuk menjadi miskin, Ya. entah dari segi pendidikan yang sulit diakses ataupun banyaknya media informasi yang sangat mudah untuk bisa bilang untuk membodohkan kita saat ini. Ini clickbait. Maksudnya seperti bisa cara sukses dalam 5 menit mungkin. Nah, seperti itu. Sukses 5 menit atau oleh duit yo. Mungkin kalau saya menjadi yang dikatakan Mas Rehan tadi, yang saya akan lakukan pertama sih itu Mas, memberikan pemahaman tentang manusia itu harus berusaha sampai titik mereka nggak kuat lah. Jadi tidak boleh menerima, memang benar ada takdir, tapi setidaknya telah berusaha dan melakukan penyebaran informasi lapangan kerja yang emang benar bisa diakses. Enggak, emang benar lapangan kerja itu banyak, tapi kan persyaratannya itu hanya orang yang punya apa? Ya, entah kenalan atau yang emang megang butuh pekerjaan itu kan. Seperti kayak ditanya-tanya terserah yang butuh tenaga kerja itu. Jadi soalnya kan orang itu pasti punya keahlian masing-masing tuh Mas. Nah, entah itu pastinya keahlian itu juga bisa jadi uang kalau diseriusi. Seperti itu sih. Paling yang bisa saya lakukan itu. Kalau langsung dikasih kayak makan gratis, sembako gratis, itu malah membuat orang yang dapat bantuan itu males Mas. Nah, Males kerja Mas ya. Males kerja karena menurutnya ya, sampean menurut kan? saya karena ya sudah dapat, untuk apa saya berusaha lagi. Oke. Kayak gitu. Pak Prabowo ini ada satu pembelot. nah, kalau dari segi pendidikan gimana Mas? Kalau segi pendidikan ini saya juga belum tahu Mas. Selama ini yang saya pelajari itu apakah sudah diatur untuk anak-anak ini harus belajar ini saja atau bisa dibebaskan. Anak-anak itu mau belajar apa aja itu terserah mereka. Nah, untuk pendidikan itu seperti itu sih. Karena saya juga sering berbicara sama Mas Ryan dan teman-teman yang lain itu banyak hal-hal yang ternyata seperti ini ya, tapi tidak ada diajarkan di sekolah seperti itu. Berarti untuk kualitas pendidikan sendiri menurut sampean gimana Mas? Kualitas pendidikan menurut saya ya itu tadi Mas, takutnya kan hanya untuk kepentingan formalitas dan suatu orang aja. Jadi pemimpin ini ingin masyarakatnya itu cuma tahu suatu hal, Jadi di satu arahkan gitu loh. kayak ngangkat kompetensi Iya. orang-orang gitu. Berarti itu jadi akhirnya dampak ke kerjaan. Iya, soalnya kan mereka yang dipelajari sama toh. Kalau nggak mau berusaha cari yang lain, ya cuma tahu itu aja. Paling sekarang kan banyak ya Mas. Ada hal yang nggak dipelajarin di sekolah padahal penting banget. Iya. Berarti ini ya, kalau misal dari segi kompetensi dan lain-lain, mungkin ya kita sebagai mahasiswa ya sudah merasakan juga kan kemarin sekolah formal gimana, maksudnya dari SD, SMP, SMA. Ya namanya mungkin kalau kita berpositif thinking ya Mas Ujub ya, Mas Faisal ya, kalau misal kita berpositif thinking namanya juga progres. Iya. Maksudnya pelan-pelan lah. Kalau misal memang kualitas pendidikan di sini menurut kita
kurang ya mungkin insya Allah semoga Kedepannya. saja suatu saat di kedepannya akan lebih baik. Paling ya paling mungkin insya Allah Insya amin, Allah. amin, amin. Amin. Apa Indonesia emas 2045 itu. Ah, Indonesia Kan emas. soal pendidikannya juga harus ditingkatin juga ya. Iya. Itu juga ngaruh ke apa ya, kualitas sumber daya manusia kan. Iya. Nanti kalau kualitas sumber dayanya bisa maju atau bisa punya rasa untuk lebih baik ya bagus. Tapi kalau stuck kayak sekarang gimana Mas Ju? Ya mau makan apa? Mau Iya. makan apa? Kan ada makan gratis. Ya lanjut apa yang apa tadi? Ya itu. Mungkin ini terakhir wis rapid question. Mas Rama setuju apa enggak tentang bagaimana sebenarnya teman-teman mahasiswa itu memperjuangkan memperjuangkan rakyat Indonesia, maksudnya sebagian besar rakyat Indonesia yang terdampak akan kondisi krisis sekarang ini, apalagi kemarin kan ada inflasi ya. Iya. Inflasi di rupiah. Aku nggak tahu, saya bukan anak ekonomi, jadi kalau misal salah koreksi saja. Pasti kemarin kan ada berita tentang rupiah jadi 17.000 atau 18.000. Nah, semenjak reformasi itu menjadi angka tertinggi. Iya. Kekokohan rupiah di mata dolar dibanding dolar. Nah, sampean lebih setuju mana dengan kondisi krisis sekarang ini? Lebih setuju untuk membuka peluang orang-orang untuk belajar atau membuka peluang orang-orang langsung diberikan bantuan saja. Maksudnya Mas Rama lebih setuju mana? Orang-orang ini harus diberikan pelatihan dulu, pendidikan, atau langsung diberikan hasil nyata, kayak hasil nyata itu langsung diberi Lapangan pekerjaan. Oh, enggak, lapangan pekerjaan mungkin sih bisa karena uangnya Iya. sih bekerja. Iki sing dimaksud bansos gitu loh. Oh, secara langsung nyata gitu loh. Iya, langsung duit gitu. Jadi orang-orang itu sehingga menurutku ya itu menimbulkan malas kerja. Soalnya ya orang-orang itu kan langsung dikasih ini loh uang. Wis ini bantuan beras apa kayak makan gratis. Ya. Gitu. Gimana? Mas Rama lebih setuju mana? Kalau saya sih setuju yang diberikan pelatihan sih Mas, karena kan kalau pelatihan nanti pasti tiap orang pemikirannya berbeda dan yang ditangkap berbeda. Nanti kalau saya mikirnya itu dari hasil pelatihan tiap yang mengikuti pelatihan itu pasti punya inovasinya masing-masing. Jadi semakin banyak entah dari yang dipelajari itu menjadi hal yang baru dan bisa menjadi ilmu yang baru atau seperti apa, itu pasti pendidikan akan berkelanjutan seperti itu Mas. Kalau langsung diberi bantuan itu manfaatnya secara jangka pendek. Oke. Mungkin bisa membantu itu dalam fase itu aja. Tapi untuk fase selanjutnya nggak tahu harus apa harus nunggu bantuan lagi seperti itu. Oke, sip. Ada lagi Mas Faisal? Cukup ya. Oke, terima kasih Mas Rama. Terima kasih. Telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga Mas Faisal dan Mas Ucup, dan terima kasih Mas Saed, Mas Faiz, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nanti episode selanjutnya kita akan mewawancarai seorang petani sama seorang secret rahasia, satunya rahasia. Yang selanjutnya nanti kita akan mewawancarai petani. Jadi kita mengulik gimana sudut pandang seorang petani. Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila kita terlalu banyak bicara ya yang podcast. Maksudnya single kamera wis kesel. Kita nggak pakai tripod teman-teman, jadi kita pakai tangan orang. Nah, itu kita pakai tangan orang, jadi nggak pakai. Oke, langsung closing ya. Kalau misal kalau misal kita kurang enak ngobrolnya atau kurang, karena kita kebiasaan pakai bahasa Jawa maksudnya. Nah, dan kita ini baru pertama kali membuat podcast ini. Iya. Iya, sampean juga pertama kali ya. Jadi
maaf ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.